kita dengan Allah, otomatis besertanya kita dengan al-iblis. Bersertanya dengan iblis melalui apa saja. Tidak peduli dia kiai, tidak peduli dia pesantren, tidak peduli pastor, tidak peduli siapa saja. Yang penting tidak beserta dengan nur Allah SWT. Dari waliyan mursida. Yang waliyan mursida itu dapatnya dari para nabi, maka itulah adalah bagian daripada sang iblis. Jadi menyangkut kebatinan kita, menyangkut ruh kita itu ada dua pilihan saja. Tidak banyak pilihannya. Kita beserta dengan nur Allah SWT yang berada di waliyan mursida, yang datangnya dari para nabi, atau tidak dengan itu. Tidak dengan itu, apakah dia kiai, apakah dia dukun, apa dia batu, apakah dia apa saja yang tidak dia berasal dari waliyan mursida, berasal dari nur Allah SWT yang dibawakan oleh para nabi, berarti dia beserta dengan syaitan. Kalau dia beserta dengan waliyan mursida yang datangnya daripada nabi, dia beserta dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wa dzakkar rasma rabbih. Berzikirlah engkau dulu dengan Tuhanmu. Fa lalu salat, baru salat. Jadi tidak bisa kita main salat-salat begitu saja. Kalau salat gitu saja, kita tidak menyertakan Allah Ta'ala dalam salat kita, walaupun pakai bahasa Arab sekalipun, walaupun pakai surat Yasin, surat Kahfi sekalipun, tapi tak besertanya ruh kita dengan Allah SWT, maka salat kita akan tidak sampai kepada yang dituju. Wailul lil musallina alladzina hum an salatina. Masuk neraka wail. Orang yang salat tapi dia lalai. Bukan lalai solat. Tidak, dia salat tapi lalai. Lalai apa? Wa dzakar rasma rabbi. Dia tidak berzikir dengan Tuhannya dulu. Tidak menyertakan Allah ke dalam sukmanya dulu. Yang jalan hanya zikri di dalam otaknya. Fa dzakar rasma, berzikirlah engkau. Nah, ini kembali kepada zikir. Zikir itu bahasa Arab. Kalau diartikan bapak-bapak baca di semua buku tafsir, termasuk Departemen Agama, termasuk bahasa-bahasa lain yang bisa saya pelajari, yang saya kuasai, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya tidak begitu menguasai. Semua mengartikan zikir itu hanya ingat. Dalam bahasa Inggris jelas itu, to remember. Jadi kalau yang namanya ingat itu karya otak kita. Kan ingat otak yang ingat itu. Ingat istri, ingat anak, istri dan anak, ingat gaji, ingat dagangan, ingat tanaman, kan pasti otak kita itu. Dan itu pantas, sangat wajar, karena itu adalah zahir. Otak kita zahir, wakil daripada jasad kita diwakili otak kita, mengingat sesuatu yang zahir pantas, sangat betul. Tapi bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala itu sesuatu yang sangat-sangat maha gaib. Bagaimana kita bisa ingat sesuatu yang gaib? Di mana letak zikrihnya itu? Nah, jadi kalau kita pinjam di dalam bahasa Inggris itu, lebih cocok bukan to remember. Nah, saya baca bahasa Inggris itu, Pak Hera ngerti betul bahasa Inggris, tapi yang mohon maaf yang SD tidak tamat, terima saja lah. Ada dalam bahasa Inggris itu to be conscious of. Dia ingat juga dalam pengertian dia sadar. Jadi bukan ingat otaknya, ingat lebih dalam dia. Jadi ruhnya itu menyadari sesuatu. Jadi seorang ibu misalnya, dia tidak ingat anaknya yang sekolah di Bandung, tidak. Tapi perasaannya dia menjiwai bahwa anaknya ada di Bandung. Jadi bukan ingat otaknya, perasaannya ada. Seperti ibu saya dulu, aduh, ujung tetek saya bergetar-bergetar nih. Dia langsung. Ruhnya itu sendiri bergetar bahwa anaknya dirantau akan yang sakit katanya. Betul. Cek mana betul anaknya lagi sakit. Itulah hubungan, ingat, hubungan ruh antara ibu dan anak itu. Dia bukan ingat otaknya, ingat kesadarannya. Dalam bahasa Inggris, to be conscious of. Jadi kalau kita zikir
seperti translate terjemahan dari buku-buku tafsir bahasa Indonesia itu, ingat itu adalah karya otak kita. Kita harus berzikir, ingat Allah. Ingat yang bagaimana? Itu yang tidak ada how to do. Bagaimana mempraktikannya? Orang mengingat Allah Ta'ala. Renungkan saja. Allah Ta'ala itu maha besar. Maha besar bagaimana? Nah ini. Untuk bisa mengingat Allah SWT yang maha gaib itu ada ilmunya. Nah, makanya Allah Ta'ala itu menciptakan segala-galanya itu dalam Al-Quranul Karim dikatakannya, diciptakannya segala-galanya itu berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada sorga, ada neraka. Yang tidak berpasang-pasangan hanya satu. Apa yang tidak berpasangan? Betul, 100 untuk Bapak. Yang tidak berpasangan penciptanya sendiri, ada Allah. Yang semua berpasangan. Ada zahir, ada ruh. Zahir diwakili kesadarannya sama otak kita, yang namanya ruh. Di dalam Al-Quran diwakili yang namanya kolbun. Kolbun itu hanya letaknya saja kira-kira di sekitar hati. Kira-kira menurut orang sufi, kira-kira sekitar 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari ke arah kiri. Kesana kira-kira letak kolbun itu. Itu gaib itu. Tidak ada barangnya. Hati rohani seperti apa? Tidak tahu barangnya. Bukan liver. Liver itu kan hati yang warnanya coklat bisa digoreng. Itu bukan. Hati pakai nama hati. Tapi bukan hati-hati yang dikulin di Giant itu harganya sekian ribu. Bukan. Itu adalah ruh kita. Jadi sukma kita itu diwakili dengan dia yang akan berhubungan dengan Allah SWT. Bagaimana caranya? Melalui ilmu. Segala-galanya kata Allah Ta'ala harus pakai ilmu. Nah, ilmu ini ada 2 juga. Satu ilmu yang bisa ditangkap sama otak ini. Nah, kita kenal dengan ilmu syariat. Zaman Nabi dulu ilmu syariat itu tidak disebut ilmu syariat, ilmu kalam. Yang sekarang sesuai perkembangan zaman sudah 1500 tahun sejak Nabi, wah itu berkembang ilmu kalam itu. Mulai menjadi ilmu nahu, ilmu sharaf, berkembang juga ilmu fikih, ilmu tauhid, wah sudah menjadi ratusan ilmu. Tapi cirinya tetap dia itu bisa ditulis dan bisa dibaca dengan mata kita. Diapal oleh otak kita. Dimengerti oleh kita, kemudian diajarkan oleh guru dari otaknya kepada otak si muridnya. Itulah namanya ilmu-ilmu syariat. Baik menyangkut ilmu syariat tentang agama, ilmu syariat tentang kehidupan, tentang alam semesta ini semuanya namanya ilmu syariat. Ilmu yang kedua ini, yang zaman dulu namanya ilmu sir. Tidak ada ilmu tasawuf zaman dulu. Tapi apa yang dilaksanakan oleh ilmu sir itulah yang sekarang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukannya bukan di sini. Bukunya di sisi Allah SWT. Adanya di Lauhil Mahfuz. Pelajarannya bentuknya juga gaib. Tidak bisa dicerna sama otak kita. Diajarkannya juga secara gaib juga. Karena ruh yang menerima, yang mengajarkannya juga ruh. Jibril datangnya kepada Muhammad tidak berbentuk dalam bentuknya dia malaikat. Tidak seimbang. Bagaimana malaikat bisa datang kepada bentuknya manusia? Tidak. Kehendak Allah Ta'ala menciptakan pada waktu itu jin kepada semua nabi-nabi berbentuk seperti manusia. Ya Muhammad tidak kenal kalau tidak dalam bentuk manusia. Ada bentuk manusia. Untuk menyampaikan apa? Dia menyampaikan sesuatu. Sesuatu apa? Itulah. Ditalkinkannya yang sesuatu dari Allah SWT. Itulah namanya nur Allah SWT. Di dekapnya Rasulullah, Iqra ma ana biqarib. Tidak bisa baca aku. Iqra ma ana biqarib. Iqra ma ana biqarib. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bismi, baca dengan nama Tuhanmu.
Jadi yang baca itu bukan otaknya. Nama Tuhanmu itu ditanamkan ke dalam sukmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradalah frekuensi Allah Ta'ala yang namanya nur Allah itu tertanam ke dalam sukma Rasulullah SAW. Seperti tertanamnya kepada sukma semua para nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada sesuatu. Apa itu? Nur Allah SWT. Yang ditanamkan ke dalam sukma semua nabi. Termasuk kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Ma'idah 35 jelas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Modalnya beriman dulu. Kalau yang tidak beriman seperti orang-orang Rusia anak bertuhan, memang tidak diundang ini, memang di sono, bagiannya sono. Ini yang diundang yang beriman dulu. Ittaqullah, wujudkan imanmu ini di dalam takwa kepada Allah. Bertakwalah kepada aku. Orang bertakwa itu orang yang bagaimana? Jangan tanya sama orang, nanti ngarang. Tanya kepada Allah SWT. Orang yang takwa itu apa? Tidak gampang orang takwa itu, abang-abang. Berat. Beratnya itu, coba lihat Al-Quranul Karim. Semua pada punya Quran kan? Baca. Itu kenapa? Ini psikologis untuk memberikan kepada kita bahwa di halaman pertama kedua itu betul-betul merupakan hal-hal yang penting dari 6.600 sekian ayat. Di situ ada 7 ayat yang namanya suratul Fatihah. Di situ merupakan bab-bab pokok. Kalau seorang disertasi itu adanya namanya bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ada namanya judul bab. Ada judul itu. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tercatup di dalamnya itu. Nah, di dalam 7 ayat itu ada satu dikatakan ihdinas syiratal mustaqim. Wah, ini penting sekali itu. Ketemu jalan yang lurus. Ini yang saya cari-cari itu. Yang namanya kita makrifat kepada Allah Ta'ala. Cari jalan yang lurus itu. Ya Allah, berilah petunjuk jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi petunjuk. Bukan jalannya orang yang disesatkan, itu bukan. Betapa pentingnya ihdinas syiratal mustaqim. Berikutnya, Dzalikal kitab la raiba fiih. Kitab ini, Quran ini, tidak memberikan petunjuk. Bohong. Tidak ada apa-apanya. Hudal. Kecuali mutakin, orang yang takwa. Ini baru Quran ini ada gunanya. Tapi kalau yang tidak bertakwa, maksimal untuk menjadi sumpah saja. Waktu upacara, waktu kawin, waktu di pengadilan, itu saja. Lebihnya tidak ada. Tapi lil mutakin, wah, itu makanannya itu. Baru Quran itu berbicara. Siapa yang mutakin itu? Yang takwa itu siapa, kata Quran? Pokoknya 3. Nanti perinciannya ada di belakang. Tapi sendinya 3. Siap. Bapak kan sudah belajar Islam kan? Tiap Jumat harus dengar, marilah kita bertakwa. Khotbah tidak ada kata-kata takwa, tidak sah khotbah itu. Harus ada takwa. Sadarkah Bapak, takwa itu yang bagaimana? Kata Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang betul-betul iman, sadar, siap mental, yakin, mau tahu dengan apa-apa yang namanya al-ghaib. Yang gaib itu artinya tidak bisa ditangkap dengan otak kita ini lah. Jasad kita itu tidak nangkap yang gaib itu. Tidak nangkap itu. Dia hanya diberitahu oleh Allah SWT. Siapkah untuk itu kita? Bahwa kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Isinya Quran itu hampir sebagian besar berisi hal-hal yang gaib saja. Makanya Quran berkata, dalam ayat-ayatku itu ada 2 ayat. 2 bagian ayat. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabbihat. Dan mungkin yang bapak-bapak belajar di pesantren tahu itu.
Ayat-ayat muhkamat itu, itulah ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti, ditranslate sama otak itu. Otak itu tidak ngerti itu. Sesungguhnya aku min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Lah bagaimana kalau Allah Ta'ala itu di leher kita? Kalau kita mau pergi ke satu tempat dekat di belakang rumah, kenapa kita harus sewa Concorde, sewa Mercedes, naik bus kota keliling-keliling, ya enggak? Lah orang ada di belakang rumah. Allah Ta'ala dekat daripada uratnya di leher kita. Kok jauh-jauh kita sungsang sumbel ke sana kemari? Bagaimana kita tahu itu? Allah Ta'ala yang beritahu kita. Pakai ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Kalau yang muhkamat itu jelas, tidak usah dipikir. Walah mal khinzir, tidak boleh makan babi. Udah, titik. Jangan tanya lagi, babinya yang putih apa yang hitam, bang? Yang bersunat apa yang tidak bersunat, bang? Yang umur setahun apa yang umur 2 tahun? Jangan. Walah mal khinzir, jauhi. Mau celengkah dia? Mau babi putihkah dia? Haram. La taqrabuz zina. Jauhi zina. Tidak usah dipikir-pikir. Bang, zina yang model bagaimana, bang? Pokoknya yang namanya zina, zina mata, zina apa, jauhi. Itu ayat-ayat begitu banyak. Tapi ayat-ayat mutasabihat lebih banyak daripada ayat-ayat. Ayat-ayat mutasabihat hanya bisa diterima dengan ilmu yang maha tinggi. Ilmu yang tinggi itu bukan di sekolahan. Ilmu yang tinggi itu di tempat yang paling tinggi. Di mana itu? Di sisi Allah SWT. Yasin. Apa itu? Apa itu artinya? Tidak tahu. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita baru tahu. Kita akan diberitahu oleh Allah SWT dengan ilmu. Ilmu apa namanya? Itu yang namanya ilmu laduni. Yang datang dijuluk dengan ilmu. Yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu baru ceritanya. Yang namanya ilmu tasawuf baru ceritanya. Ada lakonnya. Yang namanya lakonnya tarikatullah. Tarikatullah itu sudah bukan bentuk kata-kata lagi. Kita sudah mengamalkan sesuatu. Setiap ilmu ada metodenya. Setiap metode ada metodologinya. Jadi ilmu tasawuf itu metodenya. Tarikatullah adalah metodologinya. Untuk mengerjakan apa yang ada di dalam metode itu. Supaya paham gitu. Kata bahasa Inggrisnya how to do. Bagaimana mempraktikannya. Supaya kita zikri. Ingat dengan Allah Ta'ala itu. Betul-betul sadar lebih dalam. Bukan ingat di sini. Sertakan Tuhan di otakmu. Baru kamu salat. Zikri. Harus beserta Allah Ta'ala. Dia di sidratul muntaha. Di ars itu. Harus beserta dengan kita. Artinya kita harus mengenal frekuensi Allah SWT. Saya dengan anak saya jauh-jauh dari sini Jakarta, tidak perlu saya harus peluk-pelukan sama. Pakai aja frekuensinya. Berapa frekuensi anak saya? Masukkan ke HP saya. Niang, ngapain? Wah, Pak, lagi begitu kan? Karena kita dalam satu frekuensi. Tapi kalau kita tidak pakai frekuensi, walaupun kita teriak-teriak, walaupun HP kita baru, Nokia kah, Siemens kah, kalau tidak ada frekuensinya, kita tidak bisa berbicara. Jadi kita harus mendapatkan frekuensi. Makanya surat Al-Maidah tadi, wahai orang yang beriman, bertakwa engkau. Takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa aqimus shalah. Salatnya itu yang betul. Fa dzakara rasma rabbih. Yang dia beserta dirinya itu dengan Allah, lalu shalah, lalu dia salat. Jadi kuncinya fa dzakara rasma rabbih. Beserta Allah Ta'ala dulu. Lalu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah dia beserta dengan Allah SWT, bergetar seluruh jiwa raganya itu, baru dia ngerti apa sumpahnya. Yang 17 kali kita laksanakan. Wa mahyaya wa mamati lillah. Kita sedekahkan hidup mati kita untuk Allah SWT. Kita belanjakan itu. Wa mimma razaqnahum. Bukan hanya mencari duit yang paling jelek diserahkan pada pengemis yang minta kita, bukan itu saja sedekah itu. Wa mahyaya wa mamati. Itu akan hidup dari sukma seseorang yang sukmanya itu telah beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, betullah dia orang yang takwa. Baru Quran itu akan menjadi petunjuk kepada orang yang demikian.
Paham apa? Jadi untuk takwa saja sudah sulit. Apalagi wabtaghu. Nah, itu yang ngerti bahasa Arab paham itu. Yang namanya kalimat perintah. Fi'il amr. Mau tidak mau mutlak harus cari. Apa yang diperintah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilahku. Wasilah itu kalau diterjemahkan dalam letter otak kita, diterjemahkannya dengan cara, metoda. Ya metodenya itu ya sangat-sangat begini, puasa-puasa itu. Ya cukup itu aja. Yang diterjemahkan dengan otak, padahal wasilah itu secara ilmu tasawuf, harus diterjemahkannya, dia itu frekuensi Allah SWT. Gaib itu. Karena Allah Ta'ala gaib, frekuensinya tentunya gaib. Nah, kalau di Muhammad, frekuensinya dari Jibril. Nah, kalau dari Muhammad berikutnya, bagaimana frekuensi itu? Hadis Rasulullah berkata, apa-apa yang Allah tanamkan ke dadaku, yaitu frekuensi tadi, aku tanamkan ke dadanya penerusku, Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Nah, sampailah frekuensi itu di dadanya Abu Bakar Siddiq. Jadi siapa-siapa yang meneruskan frekuensinya melalui Abu Bakar Siddiq, dia akan ketemu dengan frekuensi yang di Muhammad. Muhammad akan tembus kehadirat Allah. Abu Bakar Siddiq mati siapa? Nah, sebelum Abu Bakar Siddiq mati, diteruskannya frekuensi itu kepada pewaris berikutnya, sahabat Salman Al-Farisi. Frekuensi yang halus itu diteruskan pada seluruh wali yang mursidah. Wali yang mursid yang kita kenal dalam ilmu tasawuf, yang kita kenal dengan mursid. Mursid itu bahasa Arab tentunya artinya guru. Guru diterjemahkan dengan otak seperti ustadz yang berdiri di belakang kelas, di depan kelas, pakai baju, pakai peci, pakai sarung, berjalan ke kiri, ke kanan, itu ustadz. Jasad kita. Tapi mursid tidak begitu. Mursid itu betul manusia dia, karena kita perlu bicara dengan dia. Tapi yang sebetulnya kita perlukan adalah sukmanya. Karena di sukmanya telah berada frekuensi Allah SWT. Nah, kalau penuh kesadaran, itu zikri, penuh kesadaran kita bahwa rohani kita beserta dengan rohaninya mursid, otomatis beserta dengan rohaninya Rasulullah SAW. Kalau kita beserta dengan rohaninya Rasulullah SAW, otomatis kita beserta dengan Allah SWT. Itu namanya frekuensi. Ini lampu ini, kalau dibuang listriknya, tinggal lampunya saja, bukan lampu lagi. Bohlam namanya. Ada di tuku-tuku. Tapi kalau diberikan dia kekuatan, dia mengeluarkan cahayanya. Cahaya lampu itulah menjadi frekuensi lampu. Kalau cahaya itu dimasukkan di dalam mata kita merembet melalui cahaya itu, sampailah kepada lampu. Baru kita melihat lampu. Matahari juga begitu. Matahari itu kalau dibiarkan begitu saja, kita diam di dalam gua, matahari, sampai mati kita tidak pernah tahu yang namanya matahari. Tapi kalau gua itu dikasih lubang, dimasukkannya frekuensi matahari yang namanya cahaya, masuk kepada mata kita merembet melalui cahaya matahari, sampai kita ke planet matahari, baru kita melihat, Allahu Akbar, hebat betul sang matahari. Tidak disebut matahari, kita mengenal matahari. Jadi frekuensi matahari, cahaya matahari, frekuensi Allah SWT, nur Allah SWT, yang disebut dalam Al-Quranul Karim di surat Nur 35, nurun ala nur. Nah itulah, bacalah surat An-Nur dalam suratul Fatihah yang namanya Siratal Mustaqim. Berjalan di atas nur itu, berjalan di atas frekuensi itu, kita sampai kepada yang punya frekuensi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah itu namanya Al-Wasilah. Itu adalah gelombang frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita cari. Adanya di dada Rasulullah. Rasulullah tidak ada, adanya di waliyan mursidah, yang kita kenal mursid kita, yang kita kenal guru kita. Nah, di dalam metode yang namanya tasawuf itu, kita berhubungan dengan guru yang disebut dengan rabitah. Rabitah itu bahasa Arab, artinya kita berhubungan. Bagaimana berhubungan roh kita dan roh guru kita. Karena hakikatnya kalau kita berhubungan dengan roh kita, otomatis kita berhubungan dengan roh Rasul. Kalau kita berhubungan dengan roh Rasul, di dalam roh Rasul itu ditanamkan sesuatu yang namanya nur Allah SWT.
Begitu kita berhubungan dengan roh Rasul, otomatis detik itu juga kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita masukkan frekuensi kita matahari, detik itu juga mata kita sampai kepada sang matahari. Begitu juga ini air. Dimasukkan gula, jadilah dia orang gula. Orang bodoh berkata, si air telah menjadi gula. Kok begitu? Begitu dicicip airnya, kontan detik itu juga gulanya yang menjawab manis. Tidak pakai nunggu besok. Kontan. Tapi seorang insinyur akan berkata, bodoh kamu. Sampai dunia kiamat, airnya tetap air. H2O. Tidak pernah jadi gula. Gula sampai dunia kiamat tetap gula. Tapi karena saking hampirnya antara air dan gula, seperti dia bersatu. Tapi tidak lebur dia. Air tetap air, gula tetap gula. Begitulah Allah SWT dan semua para nabi. Baca surat Isra Mi'raj. Begitu dekatnya Allah SWT di ars Allah SWT, di Sidratul Muntaha, di ars Allah SWT. Kau berkosaini. Jarak Allah dan Muhammad kau berkosaini. Allah tidak pernah jadi Muhammad, Muhammad tidak pernah jadi Allah. Kau berkosaini. Seperti jaraknya antara anak panah dan busurnya. Selamanya busur tetap busur, anak panah tetap anak panah. Tapi begitulah dia. Seperti jaraknya antara air dan gula. Gula tetap gula, air tetap air. Begitu berhampirnya, disentuh airnya, menjawab gulanya. Disentuh nurnya, sampai kita kepada Allah SWT. Begitu sukma kita beserta dengan sukma Rasulullah, detik itu juga arwah kita sudah beserta dengan nur Allah SWT. Paham? Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana caranya? Dilaksanakan nanti dengan praktik yang namanya tarekoh. Paham? Bagaimana tarekohnya? Nah, kita akan terangkan nanti setelah bab yang nomor 2. Tapi yakinlah bahwa di tempat ini yang namanya surau, kita tidak berbicara politik. Kita tidak berbicara ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat silakan datang ke majelis taklim, silakan datang ke madrasah-madrasah, silakan datang ke IAIN, silakan datang ke sekolah-sekolah agama. Di situ dibahas ilmu-ilmu syariat. Di sini tidak lagi dianggap bapak-bapak sudah tahu tentang itu di luar. Di sini semata-mata untuk mengajarkan bagaimana batin kita yang gaib untuk menyentuh berhubungan dengan Allah Ta'ala yang maha gaib. Ilmunya namanya tasawuf, metodologinya atau prakteknya yang namanya tarekat. Wajibkah kita melaksanakan itu? Kalau menurut Allah Ta'ala wajib. Karena dikatakan di dalam surat Al-Maidah 35, wabtahu, cari yang namanya frekuensi aku itu, cari. Suruh cari oleh Allah Ta'ala. Yang namanya jarum, tahu bapak jarum? Jarum pendol apalagi, kecil kan? Kalau bapak simpan di dalam rumah itu, setengah modar, bapak tidak bakal ketemu. Saudaraku. Cari jarum pendol aku katanya. Dia masukkan di bantal yang mana, atau di kaset yang mana, di sepatu yang mana, kita tidak tahu. Tidak bakal tahu kita. Tapi kalau tanya kepada, sebetulnya di mana jarum pendolnya? Lah itu, ada di sandal, baru kita tahu. Konon yang namanya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtahu, cari. Mana kita cari ya? Apalagi si nurnya enggak. Itulah waliyan mursida. Wali yang mursid akan memberitahu. Makanya dalam Al-Quranul Karim dikatakan, bertanyalah kepada ahli zikri. Siapa ahli zikir itu? Siapa yang tahu tentang bagaimana bertemu dan bernyata ahli zikri? Siapakah ahli zikir itu? Waliyan mursida. Yang dia menerima nur Allah SWT dari Nabi Muhammad, terus taut bertaut dengan sangat sempurna sampailah kepada guru mursyid kita. Jasadnya memimpin jasad kita, rohnya memimpin roh kita. Itulah waliyan mursida. Paham bapak-bapak? Jadi waliyan mursida beda dengan ustaz. Karena beliau adalah yang penting roh kita, yang namanya tadi kita menyentuh